Ramadan mulai ibu-ibu tuh nah. Allah ganti wajahnya dengan wajahnya seekor keledai. Padahal dia berjalan untuk menunaikan ibadah haji. Dia berangkat menunaikan ibadah haji berdua dengan anaknya. Apa yang terjadi dalam kesedihan? Anaknya menangis ketika melihat wajah ayahnya yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wajahnya seekor keledai. Dari hidungnya keluar darah, dari telinganya keluar darah, dan mukanya kusam. Wajahnya itu mirip dengan seekor keledai. Tiba-tiba anaknya ini meminta tolong, sudah tengah malam, perjalanannya masih jauh. Dia akhirnya membuat tenda di satu tempat yang dimana masih jauh perjalanan menuju Makkah Al-Mukarramah. Dia nendeng gunung, dia narak ke nendeng gunung. Yang kena tolong darat dengan Al-Tengah. Dia nelpon damanu di marah HP. Akhirnya apa yang terjadi? Tahun nangis doang, tangis sama. Santel lelah tangis sama, akhirnya dia tertidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi Rasulullah SAW datang di dalam mimpinya. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW seperti terburu-buru datang untuk menjumpai daripada si fulan yang meninggal dunia, dengan samade berubah wajahnya itu menjadi wajahnya seekor keledai. Lalu kemudian anaknya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa baik gawe si amak selama nilut aku rubah lalu wajah menjadi wajahnya seekor keledai. Ternyata Rasulullah SAW menjawab, tidak ada yang mengalahkan dosanya daripada dosa riba. Lalu kemudian orang tuamu ini menjalankan uang riba. Nah, itu perkara aja, saya yakin semuanya tidak ada ya. Tidak ada yang pinjam uang di bank lontok ya. Tidak ada yang tidak ada yang itu tidak ada. Ya, subhanallah. Akhirnya Rasulullah SAW menjelaskan tidak ada satu dosa yang dikerjakan melainkan dosa riba yang Allah mengumumkan perang kepada orang yang melakukannya. Lalu kemudian orang tuamu ini tiada hidup, dia tiada hari tanpa menjalankan uang riba. Akhirnya apa? Allah memurkainya. Walaupun dia akan berangkat untuk menunaikan ibadah haji, menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah, tapi Allah Subhanahu wa taala menampakkan kemarahannya dengan mengganti wajah orang tuamu ini menjadi wajah seekor keledai, dan wajahnya menjadi seekor keledai. Lalu kemudian, ya Rasulullah, lalu kenapa engkau datang ke sini? Meskipun dia melakukan perbuatan dosa yang begitu berat sampai Allah menghukumnya, tapi kamu tidak mengetahui, bilang jelun dengan toak meni. Setiap hari orang tuamu ini, setiap pagi dia membaca sholawat untukku 100 kali. Lalu kemudian sebelum dia tertidur, dia membaca sholawat 100 kali. Lalu bagaimana aku akan menyia-nyiakan orang yang bersolawat untukku? Melainkan dia matinya, hidupnya menjadi urusan. Datang Nabi Muhammad SAW, datang Rasulullah SAW untuk mengusap wajahnya. Rasulullah SAW memberikan syafaat dengan mengusap wajahnya. Sekali usapan wajahnya berubah menjadi wajah yang berseri-seri, dan dia diselamatkan dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dia luar biasa, ia luar biasa. Lamun terberi hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Dek lamun tak lele bejat sampai ke segi tujuan harus terberi dengan dalam. Di surga ada arah dengan dalam. Allah Subhanahu wa taala memiliki orang dalam, dan di dalam kitab Maulid untuk doa yang dibaca Rabbi Solinya di setiap pembacaan sholawatan yang ada di kota raja ini dibacakan Maulidnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Beliau berkata di dalam bait syairnya, "Fama min sirrin tasala bihi qalbun munib illa min sawabiqi fadlillahi ala hasal habib." Tidak ada rahasia yang lebih cepat, bahkan untuk orang yang terjaga sekalipun, yang lebih cepat kecuali pintu mencintai baginda Rasulullah SAW. Nekara sak lebih pecat pendatang rahasia. Namun kadang-kadang kita pada batur beketuan, menarak batur sukses beketuan. Apa rahasia kesuksesan?
Lamun ngarak dengan bagus rasa persiapan berketuan apa rahasia aku main nih. Iya kena rahasia nih nak. Apa rahasia sehingga rumah tangga menjadi rumah tangga yang harmonis? Pasti berketuan dengan kelihatan bahagia. Lalu kenapa tidak kita buka pintu rahasianya Allah Subhanahu wa taala yang berisi terhadap segala macam apa yang kita inginkan? Berkata Sayyid Ja'far bin Hasan Barzani di dalam kutipan maulidnya, di dalam mukadimahnya, beliau mengatakan al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusalli wa yubarik. Sai-sai mele irut le dunia ni marak hidup di surga. Apa-apa yang akan di no talat dia berhasil, no usaha dia berhasil. Tidak ada yang lebih cepat melainkan memperbanyak sholawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu. Makanya kita tidak heran kalau kita memperhatikan berapa banyak hidupnya kekasih-kekasihnya Allah, berapa banyak hidupnya kekasih-kekasihnya Allah. Tinggal mereka mengangkat daripada kedua tangannya, Allah kabulkan daripada hajatnya. Kita teringat di mana Rasulullah SAW didatangi. Dalam sebuah riwayat ada orang yang mendatangi Rasulullah SAW. Niatnya hanya ingin memuji Rasulullah SAW, tapi di dalam hatinya masih bertanya, apakah ia Nabi Muhammad ini jadi Nabi akhir atau dia memang bukan daripada bagian daripada Nabi. Karena dia jauh tinggalnya di pegunungan, dia hanya mendengar cerita tentang bagaimana diutusnya Nabi Rasul, yakni Nabi Muhammad. Tiba-tiba datang dengan diri Rasulullah SAW bersalam, wahai Muhammad, tunjukkan di mana engkau menjadi Nabi dan Rasul, di mana mukjizat yang Allah berikan kepadamu. Coba namun bau kesuruh korma nih, dulun korma. Dulun korma nih namun bau kesuruh isi sida aja berarti betul menjadi Nabi. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW di setiap permintaan orang terhadap beliau tidak langsung menjawab. Bahkan ketika beliau diejek, diledeki oleh orang kafir Quraisy, ketika dikatakan engkau adalah orang yang terputus wahai Muhammad, anak-anak laki-lakimu semuanya meninggal wahai Muhammad, engkau adalah orang yang terputus. Sedang dengan Quraisy di saat itu semua yang memiliki anak laki-laki mereka bersambung nasab mereka. Mereka bersambung nasab mereka sampai turun-temurunnya itu mereka memiliki keturunan laki-laki, itu menjadi kebanggaan bagi mereka. Sedangkan di zaman itu dijuluki zaman jahiliyah. Lamun anak-anak nina yang sada eda dia. Lamun anak nina, lamun dengan nina jaga petian, langsung terlongkakan. Aneh itu nganjen di semamanya. Sambil juga mah. Aneh itu nganjen. Wah, sungguh. Angkat naik nina mama, nina jepok dulu angkana. Nina lalu ajin dengan nina ketika sebelum diutusnya baginda Rasulullah. Makanya kaum wanita ini adalah orang-orang yang ketika disebut namanya baginda Rasulullah SAW adalah orang yang pertama harus paling bersyukur dengan diutusnya baginda Rasulullah SAW. Lalu kemudian di saat itu orang kafir Quraisy mengatakan, wahai Muhammad, tidak buntung, tidak terputus, tidak ada keturunan mama mati doang. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Jibril datang melongo dengan Rasulullah. Kenapa? Karena semua yang beliau sampaikan, semua yang beliau lakukan tidak lain itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sembilan baginda Rasulullah SAW ketika akan beliau menjawab pertanyaan, ketika beliau akan diuji, tidak semau-maunya Rasulullah SAW langsung menunjukkan daripada apa yang beliau bisa. Semua para nabi seperti itu. Nabi Ibrahim juga ketika diikat akan dilempar ke tengah-tengah api takut. Nabi Ibrahim juga ketika disuruh sembelih anaknya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Lalu kemudian sembelihannya itu tidak terjadi. Semua nabi-nabi itu menunggu daripada apa yang menjadi jawabannya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Jibril. Datang Jibril, inna a'tayna al-kautsar wa sholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Di antara beberapa jumhur ulama mentafsir bahwasanya ini adalah jawaban Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah SAW kemudian dikatakan oleh malaikat Jibril, dia pada terputus nasab.
Nia pada ndek tahu entah ndek nara entah sampai jero kiamat kecuali engkau wahai Muhammad. Lamun sida Nabi Muhammad sampai akhir zaman keturunannya akan tetap ada. Sampai jero kiamat masih nara keturunan sida wahai Muhammad, dan tidak ada nasab yang tersambung kecuali nasab engkau wahai Muhammad. Nah ini jawabannya, inna sani akan wal abtar. Sungguhnya mereka yang terputus. Makanya sulit kalau ingin kita cari sambungan sampai akhirnya kita ketemu sampai Nabi Adam. Tapi kalau Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Tapi kenapa Rasulullah SAW memiliki anak perempuan yang menjadi sambungan nasabnya sampai hari kiamat? Apa jawaban Jibril? Ditanya kepada Jibril, lalu mengapa wahai Jibril? Nasab dari dulu itu, dari zaman Nabi Adam itu, dari ayahnya ke ayahnya sampai bersambung kepada Adam alaihissalam. Apa jawaban Jibril dari Allah Subhanahu wa taala? Wahai Muhammad, kalau engkau adalah penutupnya Nabi, jika akan ada anak laki-laki yang terlahir lalu kemudian dia akan hidup dari keturunanmu, maka sesungguhnya dia akan menjadi Nabi lagi. Maka dari keturunan Fatimah lah nanti, dari keturunan Hasan dan Husain lah yang akan meneruskan nasabmu, walaupun dari Fatimah Az-Zahra. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dengan saat datang uji Nabi Muhammad SAW, coba nuane perintah lolonan ini, ada yang bau deh suruh milih kisi sida, mudah sida jadi Nabi. Apa jawaban Rasulullah SAW? Di saat kebingungan datang malaikat Jibril, perintahkanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhan Rabbmu sudah ridha, dan diantaranya tinggal engkau suruh daripada pohon ini untuk berjalan di mana itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Kamu menuju, coba sampaikan salam saya, salam daripada Muhammad, daripada Rasulullah SAW. Sesungguhnya ini perintah daripada Allah dan Rasulnya, maka berpindahlah kamu wahai pohon kurma ke tempat yang kami tunjukkan. Subhanallah, tiba-tiba bergoyang ini pohon kurma, tiba-tiba muid lulun kurma ini, muid, lalu kemudian dia terakat dengan akar-akarnya, lantong-lantong akar dia taik, aku ngesot lulun kurma ini. Masih di teman percaya mudik makan sekali. Iya dengan naik di mudik kita 2 kali, terus sampai nanti pelisa lebar takut. Kita ada di sana. Bukan dia aku tengah aja mau nek Nabi Muhammad dia datang di tengah-tengah. Lalu si sendiri kita, dia pun di sana. Bukan bila si marhaban di hadir dia di juru. Arah lemudi. Arah ibu. Oh di narang ngaku dia. Lalu kemudian apa? Wahai Muhammad, sekali sekali ya pun sadu. Lalu kemudian katakan lagi ucapan yang sama. Ini adalah perintah Allah dan Rasul, maka berpindahlah engkau wahai pohon kurma. Goyang-goyang malik lulun kurma ini pun taik atau ngakah, ngesot malik pindah. Ojo kau sabengan, aku utama malik ke kanan. Langsung dia mengucap 2 kalimat syahadat. Ini adalah rahasia di mana Allah sudah menjadikan kekasih-kekasihnya. Lamun ajari kekasih Allah aja dia anak sekat sakmono. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah diuji oleh seorang pendeta. Syekh Abdul Qadir Jilani kenal dia nak? Ya udah, boleh jawab bina ini. Kenal ada Syekh Abdul Qadir Jilani nak? Lu pacuan sih depan Abdul Qadir kan? Kenal ada Syekh Abdul Qadir Jilani nak? Yo, pacuan bina jawaban nih teman kenal. Ya Allah, kenal dia itu terbaik. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah diuji, beliau adalah kekasihnya Allah, beliau adalah walinya Allah, yang dimana anak murid Syekh Abdul Qadir Jilani, murid dari orang yang menjadi kekasihnya Allah saja selamat hanya gara-gara dia mengabdi, hanya membawa sendalnya Syekh Abdul Qadir Jilani kemana-mana dia mengaji. Ketika ketentuan marwah buka, dia ketawa. Iya, ikatan dengan bodoh dia menjawab. Angkat keluar malu bukan dia ketawa dia menjawab. Dia mungkin dilalu dengan ini. Coba kita. Malu suka dia ketawa dengan ini. Nekat dengan ini jawaban daripada malaikat. Karena si jawab si dia ketawa. Mana Nabi engkau ni? Enggak, di dalam musa dia je.
Nani doang dulu di man ketahuan. Masih di man ketahuan dengan ini. Bukan minta dia ketahuan, mulai kena hukum nane harus berhukum boleh. Malaikat munkar dan nakir. Apa yang terjadi? Sebentar dulu. Saya tanya dulu memangnya siapa dulu? Sebentar dulu. Mintalah kepada Allah hingga bulu itu datang untuk menjawabkan jawaban dari pertanyaan wahai malaikat. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala dan didatangi oleh malaikat munkar dan nakir, wahai Allah Rabbul Izzah, dia ingin dijawabkan jawabannya oleh gurunya karena katanya dia selalu mengabdi kepada gurunya ketika dia masih hidup. Akhirnya datang Syekh Abdul Qadir Jilani. Oh, saat ini kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia bebas dari pertanyaan. Muridnya saja Syekh Abdul Qadir Jilani, muridnya saja kekasihnya Allah bisa mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Man zara aliman faka'anna mazarani." Siapa yang berziarah kepada orang alim, sesungguhnya seakan-akan dia berziarah kepadaku ketika aku masih hidup. Nah, ya boleh main-main itu kadang-kadang ibu-ibu ini dong paling heboh biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu telu kali bersalam tuan guru keren murid-murid. Dua si bersalam tuan guru ya. Cukup sekali-sekali. Padahal man sofaha aliman maka annama sofahani sabda Rasul. Dan siapa yang bersalaman dengan orang alim, sesungguhnya seakan-akan dia bersalaman denganku ketika ia masih hidup. Lamun terjawab salam leman dengan alim, seakan-akan kita sedang menjawab salamnya baginda Rasulullah. Terus apa mau dinak sekali diselaman dia jadikan alim, sekali dijawab salam orang alim, Allah membalasnya dengan pahala 1000 tahun ibadah. Ia pemilih Nabi Musa jadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi mau lagu Musa bikin ya Allah. Tunas ya Allah, jadikan saya menjadi umatnya Rasulullah, jadikanlah saya menjadi umatnya Muhammad. Dia mau. Kenapa dia kepingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW? Tengah lamun datang pengajian dengan tokoh di sekitar majelis pengajian, sekali salam gua, sekali jawab salam gua, sebanding dengan 1000 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama, kalau 1000 tahun itu digunakan untuk baca Quran, maka 1000 tahun untuk membaca Quran. Kalau 1000 tahun itu digunakan untuk sholat, maka 1000 tahun untuk sholat. Kalau 1000 tahun itu digunakan untuk haji, maka haji 1000 tahun. Ukmil kali, muntelu kali, salam tuan guru, 1000 tahun mau ada pahala haji. Pada gak menuja, kekuatan bersalam tuan guru jin. Justru bila perlu di mana anak-anak kita ajarkan mereka untuk memiliki kecintaan kepada seorang orang alim. Kenapa? Karena ulama warasatul anbiya. Nah, subhanallah. Dan disitulah keberkahan daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah diuji oleh seorang pendeta. Datang pendeta. Ini kena. Lamun Isa daripada keturunan Maryam, dia tahun berilut dengan mati. Bu Nabi Muhammad, dia ada cerita dua ilfak dengan mati. Betul, tidak ada cerita, tidak ada kisah di dalam riwayat Rasulullah SAW pernah di dalam umur hidupnya diberikan mukjizat menghidupkan orang mati. Ia simpina jadi senjata dengan kafir nih. Dia menjatuhkan daripada derajat Rasulullah SAW karena dia membandingkan dengan Nabi Isa yang di saat itu dia daripada golongan pengikut daripada Nabi Isa. Dia adalah orang Nasrani. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jilani? Tunggu dulu sebentar. Saya minta sebentar untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba dia dapat jawabannya. Tenang. Jangankan orang yang mati, pilih kubur sabri kira-kira pilih kita hidup. Nekat dengan ini kan. Itu cuma Nabi doang bawa menu. Bukan ini umat Nabi Muhammad main-main doang dengan ini. Sin ingat di kubur sabri lain mati. Hari sawah di nara awak. Wah di nara awak saya kolam-kolam doang. Tadi. Ketika dia tunjuk ternyata memang sudah paling lama dia meninggal dunia di tempat itu.
Lalu kemudian dengan izin Allah, dengan kemuliaan Allah, dengan kemuliaan Rasulullah, Engkau utus Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling sempurna, ya Allah, maka hidupkanlah orang yang mati ini. Baik orang dengan segi Abu bersambung untuk menjawab salam suatu kebencian. Apa milik itu silut orang ini. Nenek nama Nabi turun tangan, muni doang menjadi umat bau, apalagi Nabi lebih dari ini bau. Di dalam kitab karangan daripada Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki ada namanya kitab Muhammad Insanul Kamil. Di sana diceritakan tentang bagaimana ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam. Kenal Nabi Yusuf bila adalah orang Jawa. Betul lain. Nabi Yusuf ini di dalam riwayat, di dalam kitab tersebut diceritakan umat Nabi Yusuf lamun lapahna, lamun haus, cukup memandang wajahnya Nabi Yusuf langsung kenyang. Segagah-gagah dengan putra aja. Ingat silit lapah. Ini doang nih. Padahal lo gagah ganteng dari dulu, lapah langsung kita. Karena dia Nabi Yusuf kita. Nabi Yusuf ini diriwayatkan 40 hari 40 jilo ini. Sok ngengat Nabi Yusuf besul. Haus seketika kalau cok Nabi Yusuf besul. Sampai 40 jilo sanggup umat Nabi Yusuf itu tidak makan, tidak minum, hanya melihat wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Apa rahasianya di dalam kitab Muhammad Insanul Kamil? Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki menjabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 ketampanan. 25%-nya dibagikan kepada seluruh orang kota raja, kepada Nabi Adam dengan keturunan-keturunannya, kepada Nabi Ibrahim dengan semua daripada umatnya, kepada Nabi Isa dan semua umatnya, dan semua manusia sampai akhir zaman selain bagi-bagi. Iya, kurang bagian kita dengan Lombok. Jauh-jauh dengan kebagian. Rasa ingin pesek terima. Rasa jering bulun. Dia bersampu, dia berseru air, kalis naik. Rasa tebeng-bereng untuk Afrika. Semua masih gagahan kita dengan ke Afrika. Lalu dengan kota raja ke Afrika ini paling gagah itu. Subhanallah. Dia harus bersyukur dia ini ingat dengan buli-buli itu aja. Dia gagahan kita seketik doang. Lalu di dunia ini doang tahu dia gagahan. Sok meninggal dunia. Apalagi kita menjadi orang yang menjadi umatnya Rasulullah SAW yang setia banyak salawatnya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Aulan nas bi yaumil qiyamah aksaruhum 'ala shalah." Lamun luwe situ salawat lemak sinbe tengiram leman tangannya langsung baginda Rasulullah SAW langsung menjadi tampan. Ada kok kesek-kesek di dunia lemak tuh gagah. Gagah dia tuh saling tanda lemak itu di surga. Aku baik tadi jamaah kota raja nu habis lain memang pedang tapi ini gagah. Ternyata 25% lantong pak atau segala, lantong udang atau segala, berwarna-warni, ada di antara pelangi ketika habis hujan, ada pohon-pohon bunga-bunga selaput, selain itu aja berbagi-bagi. Wajar kalau sedemikian. Nah, terus apa yang terjadi? 25-nya lagi diberikan selaput Nabi Yusuf, mensa mau. Kita selain kerja dengan Eropa, kerja dengan Afrika, kerja dengan bembeh ya gitu. Bahkan selompok sedunia berbagi untuk zaman Nabi Adam sampai Manilut naik sampai salaun umat Nabi Muhammad sampai lahir. Dia kita berbagi selain. Nabi Yusuf alaihissalam dia mendapatkan 25 semuanya. Mensa Nabi Yusuf. Maka ibu itu bayangan ketika orang-orang mengejek daripada Zulaikha. Ketika dia mengatakan ini lalu bukan saya beliin, iya ini berangan itu sampai dia menyembah dan mau memperkosanya. Kita uji mereka. Kalau ang apel, kalau ang buah, keluki, kalau ang silek, kalau ang ladik semrang lah. Yusuf, dia satu dibuka. Liwat Nabi Yusuf, la ilaha illallah. Ngelok bisa. Luki apal nih iman sampai bagian angin.
Iya taman Nabi Yusuf baru nengap nata duit dah 1 tahun. Kenapa? Karena tampannya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya buat lamun dengan putra raja saat zaman tutup-tutupan lain dulu juga terjadi itu, namun baca asma Nabi Yusuf, berkat la ilaha illallah. Itu bau ina-ina lain. Oh, pelaku juga nak kemos-kemos dulu. Dan kalian hasilnya dari iya hasilnya asma Nabi Yusuf berkat la ilaha illallah. Kamu si mentega kalian segini ia pun jadi subhanallah. Dan 25% untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Dan semua 25% itu dibuka dari sejak lahirnya Nabi Yusuf sampai meninggal dunia. Bayangkan 25 kita selaku terlembur. Terus ini 25 mensa Nabi Yusuf. Makanya kita tidak heran. Umat Nabi Yusuf yang sezaman dengan Nabi Yusuf, dia hanya melihat Nabi Yusuf langsung busuk. Dia haus, dia melihat Nabi Yusuf langsung kenyang, tidak ada haus lagi selama 40 hari di dalam riwayatnya. Bahkan ada yang lebih dari 40 hari sanggup tidak makan, tidak minum, hanya melihat wajahnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dari bila sisa 50 ketampanan itu diberikan semuanya kepada Nabi besar Muhammad. Tapi yang dibuka di dunia ini hanya 1 saja. Masih tersisa 40 siwa. Seandai kata Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki itu semua yang 50 itu dibuka, bukan hanya wanita menggores tangan. Dia nabi iman dong angkat si manusia sehidup di zamannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka akan merobek hati mereka untuk mengiris-iris ketika lewatnya Nabi Muhammad SAW. Dan apa kata beliau di dalam kutipan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, 49 itu disimpan untuk ketika nanti umat Rasulullah sudah berada di antara jembatan ketika hendak akan menyeberang, maka di saat itu semua akan melihat ketampanan dari baginda Rasulullah SAW. Tapi apa kata Sayyidina Habib Umar bin Habib Syabagar Bisari, sungguh mereka kasihan. Ada segolongan manusia yang kasihan, di antara mereka adalah manusia yang pelit. Apa bahasa yang pelit? Pelit. Sungguh ada daripada golongan mereka yang pelit. Ketika namaku disebut mereka tidak langsung bersolawat kepadaku. Shallu ala Nabi Muhammad. Iya sejarah Nina apa yang disebut Nabi besar Muhammad. Iya sejarah ini ketika disebut Nabi besar Muhammad. Karena desa jadi umat pelit. Saya nggak lamun pelit di dunia. Biasa dengar-dengar ada ngaran Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Bahkan seringkali kita sebut nama beliau disebut, tidak segera kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Nah onya yang pun mana nih ya perbanyak sholawat kita. Dan ketika kita mendengar nama beliau disebut, langsunglah mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Maka daripada itu, subhanallah, kita adalah umat yang beruntung menjadi umatnya baginda Rasulullah SAW. Tidak ada manusia yang lebih beruntung, kata beliau Sayyid Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq mengatakan, lema lamun liwat umat Nabi Muhammad, sesedikit amalan, sesedikit amalannya mereka membawa yang lebih besar daripada bumi ini dengan isinya. Kenapa? Karena mereka sekali duduk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu ditimbang di dalam satu timbangan, lalu kemudian diletakkan satu timbangan itu dunia ini sama isinya, diletakkan dengan dosanya seluruh makhluk masih berkata Bismillahirrahmanirrahim. Dan umat baginda Rasulullah SAW tidak pernah mereka meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian yang satu lagi diantaranya, man shalla alaihi salatan wahidan sallallahu alaihi wasallam biha asran. Sai umat bahasa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekali mereka mengucap sallallahu alaihi wasallam, sekali mereka mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sekali mereka mengucapkan demikian, maka mereka mendapatkan 10 daripada salawatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di dalam riwayat Habib Abu Salam Al-Juduan beliau meriwayatkan bahwasanya ketika kelak amal keburukan kita ini
ditimbang. Lalu kemudian malaikat menemukan ada pahala satu sholawat yang pernah kita baca. Apa di malaikat ini ditimbang? Setelah yang ditimbang dosa sebenarnya kajian ini sholawatnya Allah. Tidak mungkin ada yang mengalahkan daripada sholawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu beruntunglah kita, beruntung mau guru alat dengan tenak sholawat. Tidak gampang orang itu untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah. Kecuali kata Habib Abdullah bin Abi Haddad, tidak seinginan kita, dek milih-milih kita bersolawat, dek milih-milih kita teman lokal majelis yang disebutkan Nabi Muhammad SAW. Kecuali memang Rasulullah yang menginginkan kita ini untuk duduk dan bersolawat kepada beliau baginda Rasulullah. Karena dalam sebuah kitab diriwayatkan satu sholawat yang kita baca seluruh makhluk di muka bumi ini, seluruh semut dengan jenis-jenis semutnya, seluruh ikan di lautan, semuanya mereka memintakan kita ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu kali sholawat kita itu sanggup merubah semua dosa kita, diganti dengan seluruh kebaikan sejumlah semua makhluk yang Allah ciptakan di langit dan di bumi. Maka daripada itu dia terbengak dengan namun duit salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dia akan dilancarkan daripada semua urusan hidupnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, semua yang bersalawat pada malam hari ini, yang berhutang Allah lunasi hutang-hutangnya, yang belum berhaji, yang sudah berhaji, yang ingin ziarah kepada baginda Rasulullah SAW, mudah-mudahan Allah percepat mereka bisa ziarah dengan rezeki yang luas dan penuh dengan keberkahan, dengan keajaiban, kemujaraban daripada maulid yang kita baca. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ingin mendapatkan keturunan Allah berikan keturunan yang saleh dan salehah, dan dijadikan keturunan kita adalah keturunan yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan menjadi kebanggaan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semua usaha yang kita lakukan mendapatkan keberhasilan. Mudah-mudahan Allah jauhkan segala macam penyakit dan bala. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat di setiap hidup kita, di setiap rumah tangga kita, dan di setiap daripada semua ikhtiar dan usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyampaian. Musikum nafsi Allah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah sedang